Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mekanisme pembuatan sinar X dengan efek pengereman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivi Nur Qurani dengan NIM 2303516081163. Jadi apa sih sinar X itu? Jadi sinar X merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung sangat pendek. Akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Sinar X juga mempunyai daya tembus yang sangat tinggi. Selain itu, sinar X juga memiliki kemampuan mengionisasi atom dari materi yang dilewati dan kemudian dijadikan sebagai salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Nah, sinar X itu mempunyai ukuran panjang mulai dari 0,01 sampai 10 nanometer dengan frekuensi mulai dari 30 petahertz sampai 30 exahertz dan mempunyai energi mulai dari 120 elektrovolt sampai 120 kilo elektrovolt. Nah, kemampuan sinar X ini sering dimanfaatkan pada bidang medis seperti radiologi diagnostik. Selanjutnya ada komponen utama tabung sinar X. Untuk menghasilkan sinar X digunakan alat bernama tabung sinar X yang memiliki beberapa bagian. Di antaranya yaitu ada katoda atau filamen terbuat dari logam tungsten yang berfungsi sebagai sumber elektron. Saat filamen dipanaskan, ia melepaskan elektron melalui emisi termionik. Lalu selanjutnya ada anoda atau target logam, yaitu tempat tumbukan elektron. Biasanya terbuat dari logam tungsten atau W karena titik leburnya tinggi dan efisien menghasilkan sinar X. Lalu ada ruang hampa udara, agar elektron tidak bertumbukan dengan partikel udara saat bergerak menuju anoda. Selanjutnya ada tegangan tinggi, sekitar 25-150 kV, mempercepat elektron dari katoda ke anoda. Dan ada fokus elektron, yaitu sistem elektrostatik yang mengarahkan aliran elektron agar menumbuk target dengan tepat. Kemudian ada proses produksi sinar X atau proses terbentuknya sinar X. Yang pertama itu pemanasan filamen atau katoda, yaitu arus listrik dari trafofilamen atau memanaskan kawat tungsten. Yang kedua itu elektron keluar dari permukaan filamen membentuk awan elektron. Kemudian beda potensial tinggi antara katoda dan anoda membuat elektron dipercepat menuju target logam di anoda. Kemudian ketika elektron berenergi tinggi menumbuk target, terjadi pelepasan energi. Selanjutnya mekanisme efek pengereman atau Bremsstrahlung. Elektron berkecepatan tinggi dari katoda mendekati inti atom logam target atau anoda. Karena inti atom bermuatan positif, maka dia menarik elektron yang bermuatan negatif. Akibatnya, gaya tarik ini, lintasan elektron melengkung dan kecepatannya berkurang atau direm. Kemudian energi kinetik yang hilang dari elektron dipancarkan dalam bentuk foto sinar X. Semakin besar perlambatan, maka semakin tinggi energi sinar X yang dihasilkan. Adapun rumusnya yaitu E sama dengan H kali F sama dengan H kali C per lambda. Jadi E itu adalah energi foton, satuannya Joule, H itu konstanta Planck dengan ketetapan 6,63 kali 10 pangkat min 34, F itu frekuensi gelombang, lambda itu panjang gelombang, dan C itu kecepatan cahaya dengan ketetapan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya, dari proses tumbukan elektron dengan target logam dihasilkan dua jenis sinar X, yaitu yang pertama sinar X kontinu atau Bremsstrahlung karena terbentuk akibat perlambatan elektron di dekat inti atom atau efek pengereman. Spektrumnya berupa kontinu karena energi elektron yang direm bervariasi. Lalu yang kedua itu tercipta sinar X karakteristik. Terjadi jika elektron tumbukan cukup kuat untuk menendang keluar elektron dari kulit dalam atom target, misalnya kulit K. Saat elektron dari kulit luar menggantikan posisi yang kosong, dilepaskan energi spesifik berupa sinar X dengan panjang gelombang khas dari unsur tersebut, yaitu karakteristik logam target. Lalu, apakah sinar X itu muncul seketika? Ya, sinar X itu muncul seketika ketika elektron direm oleh inti atom target.
Begitu energi kinetik elektron hilang akibat perlambatan, energi itu langsung dipancarkan sebagai foton sinar X. Jadi, proses pembentukan sinar X itu terjadi sangat cepat dalam orde nanodetik. Lalu apa saja sih syarat terjadinya sinar X? Jadi, syarat terjadinya sinar X itu ada beberapa diantaranya, yaitu ruang hampa udara, agar elektron tidak tertahan udara. Yang kedua ada sumber elektron atau filamen. Lalu selanjutnya ada target logam atau anoda sebagai tempat tumbukan. Selanjutnya ada beda potensial tinggi untuk mempercepat elektron, dan sistem fokus agar arah berkas elektron tepat ke sasaran atau ke target. Lalu ada mekanisme efek pengereman seperti gambar yang sudah tertera di sebelah kanan ini yang warna putih ini. Jadi itu elektron dari katoda yang dipercepat menuju anoda, dibelokkan oleh inti atom lalu memancarkan foton sinar X kontinu. Jadi ini kan elektron mendekati inti atom, lalu lintasannya melengkung, memancarkan sinar X kontinu. Selanjutnya ada penerapan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada bidang kesehatan, yaitu radiologi, digunakan untuk memeriksa tulang yang patah, mendeteksi penyakit seperti pneumonia, dan melihat kondisi organ dalam tubuh. Jadi dipakai sebagai ronsen gitu. Lalu ada keamanan bandara dan pelabuhan, digunakan dalam mesin pemindai barang untuk melihat isi koper atau paket tanpa membukanya. Bisa dilihat pada gambar yang tertera di bawahnya itu. Lalu pada kedokteran gigi, dapat membantu dokter gigi melihat struktur gigi, akar, dan tulang rahang untuk mendeteksi kerusakan atau infeksi. Dapat dilihat pada gambar yang tertera di bawah tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.